Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, Rida Salmin. Kali ini saya akan tausiah sedikit mengenai kesilauan dunia. Kenapa saya membahas tentang ini? Karena di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mengejar dunia sampai lupa daratan. Banyak orang-orang yang berlomba-lomba mengejar dunia. Sampai-sampai mereka lupa akan kewajiban mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa akan kewajiban mereka sebagai seorang tua. Ini juga ada kaitannya dengan pengalaman pribadi saya dulu. Saya dulu juga seperti itu karena manusiawi ya. Dulu saya sebelum hijrah, saya terus mengejar dunia. Pagi, siang, sore, malam, saya selalu keluar kota. Saya selalu mengejar dunia dan terus mengejar dunia. Tapi apa yang saya dapatkan? Hati saya tidak pernah tenang. Kegelisahan selalu menghantui saya. Dan saya juga sering meninggalkan anak-anak saya yang masih kecil-kecil. Saya sering menitipkannya pada mama saya, pada neneknya. Dan saya juga menitipkannya pada pengasuhnya dan pada karyawan-karyawan toko saya. Itu yang saya sesali sampai sekarang. Saya tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk mereka. Yang ada di otak saya, di pikiran saya, hanya dunia, dunia, dan terus mengejar dunia. Dan apa yang saya dapatkan? Rasa capek, lelah, dan jenuh. Di sini saya membahas tentang kesilauan dunia. Karena banyak orang-orang yang lupa daratan demi mengejar dunia. Sebenarnya kita boleh mengejar dunia. Hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, silahkan kalian mengejar dunia selama itu kemampuan kalian dengan umur kalian. Jadi, kalau kita mau mengejar dunia, tapi itu untuk kebaikan, kita mempunyai harta, dan kita pergunakan untuk fisabilillah, kita untuk infak, sedekah, membantu fakir miskin yang membutuhkan, dan membantu orang-orang yang membutuhkan, membangun masjid, madrasah, panti asuhan, dan juga pesantren. Itu sangat baik. Dan itu harta yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi kalau kita mengejar dunia hanya untuk kesenangan kita semata, untuk bersenang-senang, berpoya-poya, tidak mengingat fakir miskin yang membutuhkan, tidak mengingat orang-orang yang kelaparan, harta itu akan menjerumuskan kita ke dalam siksanya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Lebih baik kita mengejar akhirat, tapi bonusnya kita diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau kita mengejar akhirat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersolawat pada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia akan mengejar kita. Itu bonusnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena janji Allah Subhanahu wa taala itu nyata.
Kita harus yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kita yang terbaik. Kalau kita mengejar dunia, dunia itu akan lari dan kita akan capek sendiri. Tapi kalau kita mengejar akhirat, dunia yang akan mengejar kita. Yakinlah, Allah akan memberikan bonus itu pada kita. Jadi kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bonusnya kita mendapatkan dunia dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini saya membahas kesilauan dunia. Ini juga ada kaitannya dengan pengalaman pribadi saya. Saya merasakan capek. Mengejar dunia itu capek sekali. Dulu saya sebelum hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, saya terus mengejar dunia. Sampai-sampai saya meninggalkan kewajiban saya sebagai seorang ibu dan meninggalkan kewajiban saya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Demi dunia, di perjalanan saya sering meninggalkan sholat, ya Allah. Kadang saya sholatnya di jama, di qashar karena di perjalanan. Dulu saya sampai 2 hari sekali ke Yogyakarta, ke Surabaya, ke Pemalang, ke Tegal. Itu demi mengejar dunia. Memang saya mendapatkan apa yang saya inginkan, apapun yang saya inginkan. Saya bisa mendapatkan segalanya. Tapi saya tidak pernah mendapatkan ketenangan hati, kenyamanan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hati saya seperti kosong, seperti sedang berada di mana gitu. Saya menyesali dulu saya terus-terusan mengejar dunia. Tapi yang saya dapatkan malah rasa capek, lelah, dan jenuh. Dan sekarang, alhamdulillah, saya kejar akhirat terus. Maaf, bukan saya sombong. Saya mengejar akhirat karena saya ingin memperbanyak pahala untuk bekal di akhirat nanti. Karena di akhirat nanti perjalanannya panjang sekali. Di akhirat nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar dan perjalanannya sangat panjang. Kalau kita tidak punya bekal, kita akan merugi. Tapi kalau kita punya bekal banyak, pahala-pahala dan amal soleh, kita akan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti halnya istilahnya, kalau kita ke Jakarta, Tasik Jakarta, kita harus punya bekal. Kita harus punya bekal makanan dan minuman. Kalau kita tidak bawa makanan dan minuman, kita akan kelaparan di jalan. Begitu juga di akhirat nanti. Tapi di akhirat nanti perjalanannya sangat panjang. Dan kita harus banyak mengumpulkan bekal untuk di akhirat nanti. Mungkin sekian video dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, terutama bagi diri saya pribadi. Maaf, ini sedang adzan. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah. Mudah-mudahan saya bisa membuat video selanjutnya yang lebih baik lagi, dan video saya bisa berkembang terus.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.